sesi sebelumnya. Jadi untuk masuk ke sesi ketiga, sesi 1 maupun sesi 2 itu harus pernah membuat 1 goal sesuai dengan rule, 1 goal yang sah ya, ini sesuai dengan rule. Setiap sesi baru diawali dengan pengaturan konfigurasi lapangan. Jadi kalau ya, jadi ada undian nanti konfigurasi lapangan. Setelah robot pemain, dummy robot dan bola berada di posisinya, maka semua operator harus keluar lapangan, ya, harus menjauh minimal 1 meter dari robot, jadi keluar lapangan itu. Ya. Juri akan memberi aba-aba start untuk mulai pertandingan. Operator kemudian men-start robot secara remote, jadi remote-nya memakai WiFi network. Ya. Oke, kemudian urutan pertandingannya ini adalah robot 1 R1 menuju ke bola, kemudian mengoper ke R2 dan seterusnya. Ya, ini R1 prinsipnya adalah R1, R2, R1, R2 lagi, baru yang membuat gol R2. Kalau mau dioper ke R1 lagi membuat gol boleh, tapi minimal adalah ini, ya, R1 ke R2, R2 ke R1, kemudian R1 kembali ke R2 baru buat gol. Ya. Kemudian pada saat melakukan operan atau menerima operan, kedua robot tidak boleh berpindah tempat. Jadi kalau habis melakukan operan boleh berpindah, ya, tapi walaupun belum ditangkap oleh robot temannya, ya. Tapi pada saat menerima operan ini tidak boleh berpindah tempat, ya. Ya. Ya, seperti ini adalah rule yang kita terapkan pada tahun yang lalu. Ya. Ini sekali lagi ini untuk meyakinkan kemampuan robot saja. Ya, ini memang tidak sama dengan yang ada di RoboCup, tetapi ini untuk KRSBI yang daring ini persyaratannya diperlukan. Yang pertama untuk memudahkan juri, ya, untuk menilai. Kemudian yang kedua adalah untuk meyakinkan bahwa kemampuan robot Anda adalah seperti itu, gitu. Bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian moda pembuatan gol seperti dijelaskan ini, yang seperti ini disebut kick off kanan. Jadi mulai kick off sampai yang yang start pertama itu kanan, ya. Ini kick off. Mengapa disebut kick off kanan? Yang sebelah kanan. Kanan itu adalah kanannya gawang, ya. Kanannya penjaga gawang. Jadi kick off kanan itu yang memulai kick off adalah robot yang di sebelah kanan. Nah, kemudian dalam satu sesi tim wajib melakukan 3 moda yang berurutan, yaitu kick off kanan, di mana kick off kanan itu adalah R1, R2, R1, R2, goal, yang seperti ini tadi. Dan kick off kiri, R2, R1, R2, R1, goal. Ya. Nih. Kemudian corner kick kanan, kalau ini hanya sekali saja operannya R2 ke R1, kemudian R1 ke R2, goal. Ya, ini sama dengan ini. R1 ke R2 ke R1, R1 ke R2, goal. Nih. Ya, mengenai yang kick off kiri, itu sama dengan kick off kanan, ya. Kemudian ada corner kick kanan. Kalau yang ini kebalikan, ya. Kalau yang corner kick kanan itu hanya di sebelah kanan gawang saja golnya. Ya. Ya, tadinya saya tambah kiri juga, tetapi mungkin terlalu lama nanti tidak ada yang atau sulit nanti untuk masuk ke sini, ya. Oke. Jadi ini dilakukan dengan urutan R1 berada di posisi start, ya. R2 di belakang bola yang berada di titik corner kick kanan. Ya. Ini menghadap ke gawang, ya. Ini menghadap ke gawang. Start kedua robot secara remote. R1 mendekati bola sampai jaraknya tidak kurang dari 1 meter. Artinya tidak boleh kurang dari 1 meter, ya, dari bola atau dari robot yang ini yang akan menendang. Kemudian R2 ini mungkin harus berputar karena menghadap gawang atau langsung juga memegang bola. Ini harus sekaligus, ya, sorry ini tidak boleh digiring, ya. Jadi dipegang langsung, tidak boleh ditabrak juga. Jadi harus ditangkap
ya. Kemudian langsung ditendang, tidak boleh digiring. Karena ini kick off, ya. Ya. Karena ini corner kick. Ya. Kemudian R2 mengoper R1, R1 mengoper kembali R2, kemudian R2 membuat gol. Ya, gitu. Jadi ini. Setelah selesai mode corner kick bisa diulang dari mode kick off kanan jika waktu masih ada sampai waktu habis, ya. Oke. Ya. Jadi perpindahan dari setiap mode hanya boleh dilakukan setelah membuat gol pada mode sebelumnya. Jadi mode corner kick kiri itu hanya boleh dilakukan setelah mode kick kanan berhasil membuat gol, ya. Sukses membuat gol. Demikian juga yang corner kick. Kemudian yang sebelah kanan kiri adalah kanan dan kirinya kiper. Jadi ini, ya. Jika bola keluar lapangan maka disebut bola mati. Jika kondisi bola mati maka tim harus melakukan retry. Pada waktu retry, robot boleh diangkat secara manual. Anggota tim yang boleh masuk ke lapangan pada waktu retry maksimum 5 orang. Ya, ini ya karena robot maksimum 5 orang, ya. Karena ada yang harus memata bola, kemudian harus ada yang 5 orang ini harus menggunakan tanda, ya. Menggunakan tanda, ya. Maksimum, ya, artinya kurang boleh. Press retry. Setelah robot berada pada kotak start, operator menjauh dari robot dan robot di start secara remote tanpa aba-aba juri. Nah, setelah retry boleh langsung dilakukan pertandingan, dimulai, ya, sesi itu. Ya, kondisi bola yang lain, mati yang lain, misalnya terjadi gol sah atau tidak sah, atau terjadi pelanggaran, ya, atau robot tidak bergerak lebih dari 5 detik dan tim meminta retry, ini boleh, ya. Oke. Kemudian gol yang sah adalah gol yang dilakukan sesuai jatah urutan mode, ya. Jadi tadi kalau habis corner kick, habis kick off kanan, kemudian Anda langsung corner kick, nah itu berarti kalau gol tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan jatah urutan mode. Dan gol yang terjadi setelah dilakukan operan minimum sesuai mode yang dilakukan, ya, jadi harus sesuai itu. Kemudian gol yang dilakukan dengan tendangan dari luar daerah penalti, jadi harus dilakukan dari luar daerah penalti, dari garis tadi. Dan gol yang bukan pantulan dari robot pemain maupun dummy, tapi karena tendangan masuk ke gawang. Nah, jadi bola harus ditendang betul, tidak boleh pantulan dari robot lain, baik itu robotnya temannya maupun robot dummy, ya. Ya, jadi tanpa pantulan robot dummy pun tidak boleh, kecuali pantulan dari kiper dummy. Kalau dari kiper boleh, ya. Jadi pantulan kena kiper dan memantul masuk gawang, nah itu boleh. Tapi kalau dummy yang berada di luar daerah gawang, ini tidak boleh, tidak sah maksudnya. Oke, ya, ini contoh sesi, mungkin ini sudah pernah ada yang melihat, ya. Jadi ini untuk corner kick kanan, jadi dioper gitu, kemudian ditendang, ini ditangkap, ya, kemudian ini dikembalikan misalnya, kemudian ini ditangkap lagi untuk R2, dan yang R2 yang memasukkan ke gawang. Ya, itu adalah corner kick, kick off kanan, ya, mode kick off kanan. Ya, kemudian ini adalah mode kick off kiri, ya. Kick off kiri yang bergerak pertama adalah robot R2, ya, kemudian mengoper ke R1, ya, kemudian R1 mengoper lagi ke R2, ya, kemudian R2 mengoper lagi ke R1, ya, kemudian yang membuat gol adalah R1. Ya, ini adalah kick off kiri, ya. Nah, sekarang corner kick kiri. Corner kick kiri harus menghadap ke gawang, ya, robotnya. Robot R2 itu harus menghadap ke gawang, ya. R2 menghadap ke gawang, kemudian terserah mau ini
tidak boleh, sekali lagi tidak boleh digiring ya. Begitu ditangkap, ini langsung ditendang. Artinya gini, bentar. Ya, terus langsung ditendang. Jadi tidak boleh digiring ya. Kemudian ini baru ini dioper ke robot R2, kemudian R2 yang memasukkan ke dalam. Oke, itu adalah mode corner kick kanan ya, corner kick kanan ya. Oke, itu yang menurut rule ya. Gimana? Kita akan melakukan tanya jawabnya nanti aja ya. Kalau sesudah kita akan membahas mengenai berikutnya yaitu penilaian ya. Penilaian. Apa yang harus dilakukan? Ini. Ini. Penilaian seleksi kedua ya. Jadi sekali lagi ini selamat yang sudah masuk ke penilaian seleksi pertama. Kemudian untuk berikutnya nanti untuk progress report kita akan melakukan penilaian seleksi kedua. Kapan itu ya? Ada di jadwal ya. Lupa saya. Oke. Jadi untuk penilaian ini yang dinilai adalah fisik robotnya. Jadi beratnya robot sesuai tidak dengan aturan, ukuran robot sesuai tidak dengan aturan, kemudian peralatan penangkap bola sesuai tidak dengan aturan. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan robot. Robot ya, yang dinilai adalah kemampuan dasar robot. Apakah dia bisa melakukan hal-hal yang diminta, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fisik lapangan. Jadi ukuran lapangan sesuai tidak dengan kamera, lampu sedemikian rupa sehingga kombinasi dari kamera, lampu dan lapangan ini bisa menunjukkan lapangan kemampuan robot yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak terlihat dari itu, dari kamera. Oke, kita lihat pertama adalah kondisi fisik robot ya, penilaian fisik robot. Jadi untuk fisik robot ini yang penilaian yang ada adalah go atau no go. Artinya harus terpenuhi ya. Jika tidak terpenuhi berarti gagal. Jadi go no go ya. Ini fisik robot, kondisi fisik robot. Jadi kondisi fisik robot itu apa? Tadi adalah ukuran robot ya. Ukuran robot ini harus masuk ke ruang yang berukuran 52 kali 52 cm ya. Jadi dan menutupi garis kotak berukuran 30 kali 30 cm. Jadi cara pengukurannya nanti harus dibuat gambar bujur sangkar. Ini boleh garis saja, tidak harus berwarna seperti ini garis tepi ya. Ya. Kemudian di tengahnya diisi yang 30 kali 30 gitu ya. Ini 30 kali 30, 52 kali 52. Oke, kemudian letakkan robot di atasnya, jadi di atasnya, letakkan robot di atasnya. Oke, salah ini ya, bukan di sampingnya. Letakkan robot di atasnya, kemudian letakkan kamera ya di atas tengah-tengah robot atau ya seperti ini ya. Kita taruh di atasnya begini, kalau ini nanti nggak kelihatan garisnya ya. Ya, lebih baik pakai gini ya. Jadi robot diam, kemudian ini dilihat berkeliling gitu ya. Kameranya diperlihatkan berkeliling gitu. Ya, ini adalah kamera yang harus terlihat oleh juri ya. Ini yang dimasukkan ke Zoom nanti adalah kamera ini ya. Diputar bahwa ini kelihatan ini ya di dalam ya. Ya, jadi jika ada garis 30-30 yang ada di luar robot, maka gagal. Ya. Berarti ini kurang dari 30-30. Jika ada garis 52-52 yang tertutup robot, maka juga gagal. Ya, berarti ini lebih dari 52 kali 52. Jadi ini perhatikan ini nanti. Jadi apa yang jadi kondisinya seperti ini. Jadi kalau robot oke ya, ukuran robot oke itu adalah yang begini. Jadi berada di dalam 52-52 dan
berada di luar 30-30. Ya. Ini oke. Kalau yang begini, ini tidak oke. Atau yang kurang, ini tidak oke. Ya. Yang oke adalah yang berada di dalam sini. Ini saya gambar robotnya tidak teratur ini untuk menunjukkan bahwa posisi ini boleh posisi kemanapun ya. Ya, terus diputar juga boleh itu kemanapun. Jadi tidak harus kotak 52, ini 52, tidak harus. Ya. Oke. Jelas ini ya. Oke. Nah, kemudian ukuran tinggi robot. Tinggi robot ada, kemudian ada mistar berukuran sentimeter, mungkin mistar logam yang ini maksimum 1 meter misalnya. Karena ini tingginya maksimum 80 ya, bisa 90 ya kalau kiper ya. Tapi ini penyerang jadi maksimum 80, jadi 80. Kemudian di sini ada batas 60 ya, karena 60 ini harus ada batasnya. Kalau di atas 60 itu harus masuk ke silinder dari diameter 25-25. Jadi ini juga harus ditunjukkan bagaimana Anda menunjukkan ke tim penilai nanti ya. Apakah ini 25 ya? Ya, nanti dicek lagi. Ya, ini dan tingginya ini 40 cm ya. 60. Nih, maksud kalau berada di 60, nah ini harus masuk. Tapi kalau tingginya hanya 60, nah ini tidak perlu lagi. Anda boleh membuat kotak begini ya. Kotak begini juga boleh ya. Tingginya tidak harus kalau tingginya kurang dari 60 ya, tidak harus mengecil seperti ini. Ya. Kemudian ya minimum 40. Jadi Anda tidak boleh membuat robot yang tingginya kurang dari 40 cm ya. Jadi nanti Anda harus menyediakan ya, menyediakan mistar berukuran 1 meter paling tidak, kemudian yang ini digunakan untuk yang horizontal ya. Kemudian ditunjukkan ukuran itu dengan kamera ya. Jadi nanti harus menunjukkan kamera. Kameranya adalah kamera yang sekali lagi yang terhubung ke jaringan ya. Ini sehingga juri bisa melihat, tim penilai bisa melihat apakah ukuran sesuai dengan persyaratan atau tidak. Oke. Kemudian beratnya juga maksimum 40 kilo, jadi Anda harus menyediakan timbangan yang bisa ditunjukkan nilainya. Jadi kalau timbangan badan mungkin akan tertutup oleh robot ya, angkanya gitu. Tapi usahakan supaya angka itu sesuai dengan angkanya kelihatan gitu. Nanti harus ditunjukkan di kamera ya, beratnya berapa. Berat maksimum adalah 40 kilo. Oke. Kemudian penangkapan robot. Mekanisme penangkap robot ini ya diusahakan untuk harus memenuhi ini ya. Kalau pada saat menangkap itu boleh masuk setengah bola ini boleh masuk ke robot ya. Tapi pada saat menggiring ini tidak harus maksimum sepertiga bagian robot yang boleh masuk ke robot ya. Jadi ini dihitungnya mulai ini ya, pemegang ini ya. Jadi bukan bagian bodi robot ini tapi dari pemegang. Jadi kalau seperti ini berarti pemegangnya maksimum ada di sini ya. Tidak boleh robotnya begini tapi pemegangnya di sini ya, nggak boleh. Jadi harus berada di ini. Jadi ngukurnya dari pemegang di sini. Ini pemegangnya di sini. Oke, itu untuk penangkap atau pemegang robot ya. Nah, kemudian berikutnya adalah uji kemampuan robot. Jadi uji kemampuan robot dasar. Kalau yang tadi go atau no go, kalau tidak bisa terpenuhi, ya tidak lolos gitu ya. Kalau yang ini adalah uji kemampuan robot. Jadi robot bagaimana bisa melakukan kemampuan dasar. Jadi yang pertama adalah menemukan dan memegang bola. Jadi bola nanti dalam prakteknya bola kalau lapangannya mestinya sudah ada ya, bola ditaruh di tengah ya, kemudian ini nanti tak lengkapi ini karena saya membuatnya tadi masih buru-buru, ini belum lengkap ya. Jadi menemukan dan memegang bola ini prosedurnya adalah nanti
bola diletakkan di lapangan di tengah, kemudian robot satu, ini dua-duanya harus dicek ya kemampuan robot ini. Jadi masing-masing ada nilainya kalau ini. Kalau tadi go no go, tapi kalau yang ini nilainya dari 0 sampai 100 ya. Ya, kemudian nanti nilai yang lolos adalah nanti tergantung pada passing grade yang ditentukan oleh juri nanti ya. Ini. Jadi kalau misalnya ternyata tidak berhasil menemukan bola, nah misalnya nilainya bisa 0 gitu ya. Gitu. Tidak berhasil menemukan bola tapi tidak berhasil memegang bola, itu nilainya bisa 50 60 seperti misalnya begitu ya. Ini ya, jadi ada nilainya, kemudian nanti ada passing grade-nya. Kemudian mengoper bola ke satu titik, jadi ini usahakan nanti membuat titik di tembok atau di apa gitu ya, kemudian usahakan bola tidak robot tidak boleh di apa namanya, tidak boleh diatur ya. Ya, ini sekali lagi ada nilainya masing-masing. Robot harus bergerak sendiri, kemudian mengarahkan ke titik itu ya, kemudian bola dioper. Nah, meleset dari satu titik itu nanti menentukan nilai yang diberikan ya. Oke, jadi ini mengoper bola ke satu titik. Ya. Kemudian menerang operan bola tanpa berpindah. Jadi nanti robot itu dua-duanya harus dites ya. Ya, robot harus dites sehingga bisa menerima operan bola tanpa berpindah. Kemudian menendang bola dengan keras ke gawang. Ya, ini menendang bola ya ke gawang. Ini kemampuan ini. Kemudian mendekat ke teman sampai jarak 1 meter, jadi tidak boleh kurang dari 1 meter, tapi mendekat gitu ya. Ya, ini harus dicek supaya nanti bisa mengukur jarak antar teman. Jadi ini sebenarnya strategi-strategi yang mestinya dipunyai oleh kemampuan yang dipunyai oleh robot untuk bisa melakukan pertandingan yang kita inginkan. Saya sekali lagi ini juga ada nilainya. Kemudian on off robot dengan WiFi. Ya, ini juga sebenarnya go, tapi saya masukkan ke saya. Oke, supaya nanti bisa diperbaiki. Kalau karena ini sekali lagi ini adalah penilaian kedua ya, tapi nanti pada saat running test ini nanti sekali lagi ada pengujian ya. Pada running test itu ada lagi nanti pengujian untuk apakah mampu robot melakukan on off dengan WiFi ini. Kalau tidak, ya berarti terpaksa harus tidak boleh bermain, gitu ya. Ini. Sehingga, tapi kalau yang penilaian ini ya nanti ada nilainya 0 atau 100 gitu ya. Oke. Kemudian menggiring bola, ya, bola tidak boleh terangkat ya. Pada saat berhenti, bola tidak berputar. Kemudian pada saat berjalan bola berputar natural. Nah, ini idealnya adalah seperti ini. Ya, Anda mampu melakukan apa? Itu ada nilainya nanti. Nilainya dari 0 sampai 100. Gitu. Ya. Nah, kemudian lapangan. Nah, jadi ukuran lapangan dan gawang ini apakah sesuai dengan rule? Ya, ini harus diukur. Nanti Anda harus menunjukkan ukuran. Jadi dipakai meteran panjang ya. Sediakan meteran panjang dan sediakan kamera, 2 kamera ya, 2 kamera. Kamera 1 digunakan untuk awal pengukur, sedangkan kamera 2 digunakan pada akhir pengukur. Jadi kalau mau mengukur jarak ini ke sini misalnya ya, jarak dari sini ke titik ini misalnya ya, di meteran ditaruh di sini ujungnya, kemudian akhirnya ujungnya di sini, kemudian di sini dipasang kamera, di sini dipasang kamera ya, untuk menunjukkan apakah ukuran yang Anda ukur itu sesuai dengan persyaratan atau tidak. Ya, ini yang dilakukan pada saat ini ya. Sekali lagi ini juga ada nilainya, jadi bukan go no go karena mungkin Anda belum siap untuk itu misalnya. Ya. Kemudian lampu, ya, lampu sedemikian, lampu itu dan kamera ini dengan lampunya
ini bagaimana kombinasi menunjukkan kan oleh dengan gitu, kombinasi lampu dan kamera. Oke, ya saya kira itu mengenai persiapan pengujian atau persiapan pengujian yang harus dilakukan pada saat seleksi kedua, ya. Nah, seleksi kedua sekali lagi ini adalah daring, jadi masing-masing nanti Anda harus masuk ke Zoom juga, kemudian kamera semua harus dimasukkan ke Zoom, ya. Kemudian bisa diperlihatkan dan harus bisa dilihat oleh tim penilai nanti. Oke, saya kira itu untuk apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau misalnya ada diskusi, ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan dari kurang keras, Mas. Yes. Sudah jelas, Pak? Kurang keras. Ya, sebentar, Pak. Jadi, jadi seperti ini, Pak. Mengenai pagar pembatas, apakah diperbolehkan menggunakan pagar pembatas ya, Pak? Karena pagar pembatas ini berfungsi untuk mereduksi cahaya matahari yang masuk ke dalam lapangan. Itu, Pak. Oh, boleh. Tapi di luar lapangan ya, artinya di luar daerah 1 meter di luar lapangan itu, artinya lebih baik ya. Terus ada lagi Pak pertanyaan untuk yang berat obstacle dummy, apakah bisa dikurangi Pak dengan syarat jika tersentuh robot dummy tidak bergeser maupun jatuh, dan jika terlalu berat itu dapat mengurangi mobilitas untuk memindahkan robot dummy itu sendiri, seperti itu Pak. Maksudnya tidak 15 kilo gitu? Ya, kalau bisa dikurangi 1/4 atau separuhnya gitu. Karena Anda ada hukuman kalau menyentuh robot dummy dan berpindah. Ini sebenarnya menyentuh aja juga sudah ini ya. Sudah ada hukuman. Jadi kelihatan menyentuhnya itu seperti apa, itu kalau kelihatannya kalau berpindah. Jadi kalau lebih ringan kan lebih mudah berpindah dan lebih mudah jatuh. Ini saya hanya khawatirnya lebih mudah jatuh itu ya. Ya, kena bola, jatuh, roboh. Nah, padahal pertandingan harus jalan terus misalnya gitu. Soalnya gini Pak, dari strategi kita itu kan ada mode 1, 2, 3. Nah, apakah boleh kita memindahkan robot dummy-nya itu Pak? Misalnya dari mode kedua ke pindah ketiga itu kan harus memindahkan obstacle atau bagaimana Pak? Mode 1, maksudnya mode ke kaf kanan terus pindah ke kaf kiri gitu? Dari kick off kanan ke corner gitu Pak. Jadi yang mode 2 ke mode 3. Jadi tidak selama satu sesi itu tidak ada perubahan dummy robot. Ya. Jadi dummy robot tetap sesuai dengan hasil undian pertama. Oke Pak. Terus satu lagi Pak, terakhir mengenai ukuran robot, apakah diperbolehkan pengukuran dimensi robot seperti KRI 2019, yaitu robot dapat masuk ke dalam kotak pengukuran baik secara diagonal maupun sejajar. Itu bagaimana Pak? Ini kurang jelas ya. Hah? Saya kira sudah nyampaikan ini ya. Ini kurang jelas ya.
Ini tadi kan sudah saya sampaikan, ini sengaja bentuk robot tidak saya buat teratur supaya ini bisa diputar-putar, terserah mau putar, pokoknya tidak boleh ada bagian robot yang keluar dari ini, gitu. Jelas. Baik, ya? Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang dummy robot tadi tetap ya, minimum 15 kilo ya. Anda boleh mempermudah dengan ditambahi roda misalnya kalau supaya mudah digeser ya. Tetapi itu tadi kalau kena bola nggak apa-apa, asal tidak roboh saja. Tapi kalau tersentuh robot, nah itu ada kena penalti gitu. Oke. Ya, silakan berikutnya kalau ada. Mohon izin bertanya Pak Heru. Ya, dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syafri dari UHT atau Universitas Hang Tuah. Bisa lebih keras, Mas? Ya. Apakah sudah jelas, Pak Heru? Ya, lebih jelas, tapi kurang keras. Mungkin ada mendekat ke mic ya. Yang mau saya tanyakan, ya, itu untuk yang lolos ke sesi 3, Pak. Itu tadi syaratnya kan harus minimal mencetak 1 gol untuk 2 sesi yang sebelumnya. Nah, berarti itu sesi 1 minimal 1 gol dan sesi 2 minimal 1 gol atau salah satu saja yang mencetak gol, Pak? Jumlah. Oh, berarti jumlahnya, Pak ya? Ya. Jumlahnya minimal 1. Oh, berarti misalkan sesi 1 mencetak 1 gol, sesi 2 tidak mencetak gol, itu ada kemungkinan masuk berarti, Pak? Ya, berarti bisa. Oh ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Permisi, Pak, izin bertanya. Ya. Oke, kan pada mode corner atau mode 3 itu, Pak, saya dengar tadi robot yang mendekat ke corner itu. Sebentar ya. Mungkin ini karena speaker saya kecil ya. Oke, jadi kayaknya semua kok suaranya kecil. Oke, sudah saya besarkan, silakan. Oke, saya ingin bertanya, Pak, pada saat mode ketiga atau mode corner kan robot 2 harus mendekati bola di corner. Nah, di situ saya melihat bahwasannya robot 2 harus menghadap ke gawang terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan robot kedua itu tidak menghadap ke gawang, akan tetapi menghadap bola dengan jarak tertentu, setelah dapat aba-aba start, baru dia mendekati bola, mengambil dan mengoper, melakukan mode 3 tersebut, itu gimana, Pak? Maksudnya tidak harus menghadap gawang terlebih dahulu, Pak, pada saat start? Enggak, harus menghadap gawang. Harus menghadap gawang, Pak? Ya, ketentuannya itu ya, harus menghadap gawang. Jadi seperti di PowerPoint itu, Pak, di sebelah kiri menghadap gawang? Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Michael Chandra dari Universitas Sanata Dharma. Ya. Untuk gawang, Pak, apabila tebal gawang kurang dari 3,5 inci, apakah diperbolehkan asalkan gawangnya kuat untuk menerima tendangan? Boleh. Asal lebar dalam ya, itu sesuai aturan ya. Baik, Pak. Lebar luar nggak begitu penting ya, karena hanya gol atau tidak saja. Baik, tapi kalau nanti pertandingan ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Kalau yang sekarang enggak. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Izin bertanya, Pak, saya dari silakan. Universitas Semarang. Itu kan ukuran garisnya kan 5 cm. Kalau kurang dari 5 cm, boleh atau tidak, Pak? Kenapa kurang dari 5 cm? Kok kurang dari 5 cm kenapa? 5 cm itu sudah saya buat, itu ukuran lakban sebenarnya ya, supaya gampang saja. Tapi yang penting gini, ukuran itu ya yang diukur, yang digunakan adalah ukuran luar. Ya, jadi lebar, kalau misalnya gawangnya lakbannya 5 cm, 5 cm kiri kanan, berarti ujung kiri luar dari lakban dan ujung kanan luar dari lakban itu yang diukur. Jadi bukan yang bagian dalam ya. Ya, jadi ngukurnya itu adalah dari luar ke luar. Semua garis
Gitu, dari luar keluar. Tahu maksudnya ya? Makasih, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Dari Semisal Dari? batas luar lapangan, dari saya Zulfiarudin dari Universitas Negeri Malang. Oke, ya. Saya Zulfiarudin dari Universitas Negeri Malang, Pak. Izin bertanya, Ya, kalau silakan. semisal dari 1 senti, semisal kurang dari 1 senti, nggak apa-apa, Pak? Apanya? Batas luar lapangan 1 meter, kan minimal 1 meter. Oh, Batas luar lapangan itu loh, Pak. Kan ada kenapa? batas luar lapangannya. Semisal kurang dari 1 senti, apakah boleh, Pak? Maksudnya gimana? 1 meter kurang dari 1 senti gitu. Jadi 99 senti gitu maksudnya. Maksudnya gitu? Kan Bukan? untuk ukuran lapangannya 4,5 meter. Semisal untuk diukur semuanya kan 6,5 meter, Pak. Semisal kurang dari 6,5 meter tapi ukuran lapangannya masih 4,5 meter, apakah boleh, Pak? Kalau yang enggak, ya usahakanlah diikuti itu. Kalau boleh itu sebenarnya ya enggak boleh. Ya. Jadi aturannya seperti itu. Jadi jarak ke depan, ke belakang, kiri, kanan itu 1 meter. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya, Pak. Dari PENS. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk mode corner kick itu apakah perlu diberikan kotak juga ya, Pak, untuk R2 yang akan mengambil bola, atau tidak diperlukan kotak seperti kotak start yang di kick off kiri maupun kick off kanan? Ya, boleh dikasih kotak juga boleh. Tapi yang jelas harus menghadap ke gawang ya. Menghadap ke gawang itu sejajar gawang maksudnya. Jadi bukan di belakang bola tetapi menghadap gawang enggak ya. Jadi segaris. Jadi kalau Anda membuat kotak berarti kotaknya itu di luar lapangan, di sebelah kelanjutan dari garis gawang gitu. Berarti untuk kotak ini opsional, Pak ya, bisa di opsional adat. Ya. Terus izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk nanti pengambilan R2 mengambil bola, Pak, di titik corner itu ada gagal pengambilan seumpama, Pak. Nah, itu apakah masih boleh melakukan pengambilan atau langsung retry? Retry. Jadi misalnya ya harus ya, kalau artinya diambil kemudian gagal, maksudnya untuk pengambilan pertama ya. Kayak keluar dari titiknya penempatan bola itu, Pak. Ya harus ini ya, harus sekaligus ya. Izin Pak, mau bertanya lagi Pak, boleh Pak? Ya, yang tar. Itu tadi diambil sekaligus ya. Jadi kalau gagal harus diulang, retry gitu. Oke? Pak, terima kasih. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Pak, pada mode 3 atau mode corner ini kan Pak? Ini siapa? Saya Yogi Pratama dari Politeknik Negeri Batam, Barelang 3. Ya. Saya izin bertanya, tadi kan robot harus menghadap gawang, Pak. Kalau gitu, tapi misalkan posisinya tidak seperti yang ada di PowerPoint itu, boleh Pak, asalkan hadap gawang. Ya, tapi tidak di belakang garis gawang ya, tapi lurus garis gawang. Misalnya dari belakang agak jauh nggak apa-apa. Gawang kan, Pak? Apa? Oh, sejajar garis gawang ya, Pak? Ya. Jadi tidak boleh di belakang garis gawang. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Izin bertanya, Pak. Ya, Saya Alfian dari Universitas Negeri Surabaya. Mengenai uji kemampuan robot tadi mengoper bola ke suatu titik itu mohon diperjelas lagi, Pak. Itu maksudnya bagaimana? Ya. Ya, jadi Anda punya apa namanya nanti dibuat dinding atau apa gitu ya. Jaraknya tertentu, nanti jaraknya saya share untuk berapa gitu. Dari jarak antara bola ke dinding gitu ya. Jadi dinding itu nanti Anda buat tanda begitu. Nah, nanti Anda harus menendang, robotnya harus menendang sampai ke titik itu gitu. Ya. Itu nanti yang dinilai. Semakin jauh nilainya semakin rendah gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Pak izin bertanya. Ya, dari Politeknik Manufaktur Bandung. Berarti uji kemampuan robot itu dilakukan per poin ya, Pak? Jadi bukan dalam teks gameplay gitu, Pak. Jadi misalkan poin 1 menemukan dan memegang bola dilakukan dulu sekali, terus lanjut ke poin 2 dan seterusnya. Betul. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di luar dari penilaian ini, tanggal pelaksanaannya kan 8 sampai 11, Pak, tahap 2. Nah, itu tepatnya kapan, Pak? Atau pembagiannya bagaimana? Itu Puspresnas ya menentukan nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, nanti akan kami umumkan ya, teman-teman. Oke. Ya, nanti detailnya, jadwal dan sebagainya nanti diumumkan lagi. Ya, masih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Selamat siang, Pak. Izin bertanya, saya Aksa dari Universitas Dayana mengenai robot dummy, Pak. Untuk warna robot dummy pada Juklak dikatakan berwarna bebas, Pak. Sedangkan di PPT Bapak berwarna hitam. Jadi kami mengikuti pedoman yang mana, Pak ya? Ya, yang di panduan ya, warna bebas. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak, dari Universitas Brawijaya. Ya, silakan. Ingin bertanya mengenai yang corner kick tadi. Itu tadi kan ada yang bertanya itu tidak boleh melebihi garis gawang. Nah, apakah kalau itu maksudnya yang sejajar dengan garis gawang itu tengah robotnya itu boleh sejajar atau bagian paling ujungnya robot itu yang sejajar dengan garis lapangan, Pak? Nah, tengah robotnya. Jadi boleh menonjol ke garis gawang, ke kiri kanan boleh, tengah robotnya. Oke. Oke, udah selesai. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oh, ada lagi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan, saya Taufik dari Jember. Saya mau tanya, Pak, untuk yang mode 3, yang corner itu di situ robot 2 boleh mengambil bola lalu menghadap robot atau harus robot 2 harus berputar dulu, Pak, baru mengambil robotnya? Oh, masalahnya harus setelah ditangkap tidak boleh bergerak yang lain ya, harus segera ditendang. Masalahnya itu kick ya, kick. Jadi bukan membawa bola, sehingga Anda harus berputar dulu baru mengambil bola kemudian dioper gitu. Ya, jadi tidak boleh ditangkap dulu baru muter, itu berarti kan ada tindakan selain nendang ya. Nah, itu yang nggak boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Taufik dari ITS. Mengenai pengacakan obstacle di awal itu, apakah seperti tahun kemarin, Pak? Belum tahu ya. Oke, terima kasih, Pak. Sudah kan ya? Ada yang tanyakan lagi, teman-teman? Ini Mbak Opi ya? Iya, Pak. Oh ya. Kalau sudah
tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan dulu kali ya Pak. Ya, ya. Monggo. Terima kasih sekali atasnya, teman-teman. Ya, semoga semuanya masuk ke sukses. berikutnya ya. Oke. Oke, makasih Pak. Teman-teman, untuk jam 11 nanti bisa join ke Zoom 1. Akan ada penjelasan umum mengenai kontesnya. Makasih banyak. Oke, nanti link Zoom-nya akan kami kasih di WhatsApp ya. Oh, enggak langsung dipindah ke pusat gitu enggak ya? Belum Pak, ada yang belum selesai di Zoom satunya. Oh, ada yang belum selesai ya. Ya. Oke, ya. Oke, makasih. Makasih semuanya. Makasih semuanya, sukses ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Maci. Makasih. Sama. Ayo. Terima kasih. Selalu ada. Selalu ada di hati. See you. Anjir. Yo, keluar yo. Yo, live. Keluar woi. Nobar. Nanti jam 11 ya. Los aga.